sore pemirsa, apa kabar Anda? Sedang saya William Darmawan kembali menjumpai Anda dalam Galeri Publik Jak TV. Gimana puasa Anda sore hari ini? Semoga tetap semangat ya, seperti saya yang sore hari ini masih semangat berpuasa. Dan sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Gimana rencana buka puasa Anda bersama keluarga atau teman-teman? Mungkin Anda sudah memilih tempat buka puasa yang seru di Jakarta, karena banyak sekali tempat-tempat seru yang bisa Anda datangi ketika menjelang berbuka puasa di Jakarta. Nah, kalau kita berbicara mengenai puasa juga mungkin Anda bisa mengisi waktu Anda dengan berbagai kegiatan yang kreatif dan juga menghasilkan uang. Membuat satu kerajinan, membuat satu keterampilan, atau juga membuat satu inovasi yang bisa menghasilkan uang. Pada sore hari ini, kita akan membahas seputar inovasi atau juga kreativitas Gundam Modification yang melatih kreativitas. Anda juga bisa interaktif bersama kami di 0215155111, 0215155111 untuk interaktif bersama kami di sore hari ini. Sudah ada 3 narasumber yang hadir di studio Jak TV pada sore hari ini. Ada Mas Agil Abdullah, pengamat keterampilan. Selamat sore Mas, selamat datang di Jak TV. Kemudian juga ada Ivan, kreator Bublek ya. Kemudian juga ada Alan, juara Gundam di Jepang. Dan pemirsa, Anda juga bisa interaktif sekali lagi bersama kami di 0215155111. Kalau kita berbicara mengenai melatih kreativitas, ini bulan puasa ya Mas ya. Bagaimana sih cara mengisi waktu yang paling enak nih untuk bulan puasa ini? Ada banyak hal yang bisa dilakukan, terutama untuk anak-anak remaja, anak-anak muda, untuk melatih kreativitas dia. Ada banyak yang bisa digunakan, mulai dari urusan kertas bekas, plastik gitu kan. Dengan berbagai model bisa kita kembangkan dan bisa diolah. Orang-orang kreatif itu mahal harganya. Nah, jadi saya pikir kreativitas itu mesti diasah, mesti dilatih. Karena dia nggak tumbuh sendiri. Nah, peran keluarga, peran sekolah itu sangat penting bagi pembangunan kreativitas seorang anak. Ya, bisa dengan berbagai kegiatan ya. Tadi mendaur ulang kertas, kemudian juga melakukan hal dari plastik, atau juga mungkin bisa bikin satu keterampilan. Mungkin yang kalau Anda sudah mentok-mentok di bulan puasa bikin usaha kuliner, kira-kira seperti itu ya Mas ya. Tapi kalau kita melihat nih contoh kreativitas yang dibuat oleh Ivan dan juga Alan, boleh cerita nggak sih apa sih yang kalian lakukan dengan robot-robot atau Gundam ini, silakan. Yang dilakukan ya bersenang-senang. Bersenang-senang ya, karena hobi ya. Iya, hobi kan. Maksudnya robot-robotan hal yang lumrah untuk disukai sama anak cowok gitu kan. Jadi ya kalau bisa kita mengisi waktu luang dengan hal yang positif, ya kenapa enggak gitu kan sebenarnya kan. Daripada kita main games yang sampai ediknya sampai gimana gitu kan. Aku pikir main robot-robotan ini fun, melatih kecerdasan, melatih kesabaran, ketekunan, telaten, itu kan udah pasti gitu. Karena kita merakit sesuatu yang nggak ada, jadi ada. Merakit sesuatu dari yang nggak ada. Tapi kalau kita ngomongin soal games, katanya kalau games buang-buang waktu nih, atau juga ngabisin waktu. Nah, ini kan kelihatannya seperti mainan ya, tapi ini malah menghasilkan uang ya. Gimana ceritanya kalian bisa bikin Gundam ini? Dan katanya Gundam ini adalah modifikasi yang akhirnya diikuti menjadi satu kompetisi. Coba gimana nih? Ya sebenarnya kalau bilang buang-buang waktu itu enggak, sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik kan. Sama aja kalau kita udah main robot sampai lupa belajar, sampai dia lupa yang lain, itu juga nggak baik gitu. Tapi alangkah baiknya kan kita bisa bikin sesuatu yang bisa berprestasi gitu kan, bisa menghasilkan. Aku nggak ngajarin nyari duit gitu sebenarnya. Cuman kalau orang apresiasi kita lewat uang, kenapa enggak? Ya kan, lewat hasil karya kita dinilai seperti ada kita dibayar untuk sesuatu, itu kan rasanya senang sekali gitu kan. Kita bisa dapat duit deh, ternyata bisa dapat duit udah main. Padahal kita cuma main gitu kan. Kita bukan yang kerja untuk nyari duit. Kita have fun terus dibayar, kenapa enggak, aku pikir gitu kan. Nah, itu yang aku coba terapkan di robot-robotan ini ke murid-murid sama ke Alan ini. Bisa bersenang-senang kalau menghasilkan uang, kenapa enggak ya? Karena dengan uang itu tadi kita bisa beli macam-macam. Itu aja simpelnya. Tapi kalau ngomongin soal Alan yang juara Gundam di Jepang, gimana ceritanya sih Alan bisa memodifikasi Gundam ini? Dan awalnya dia ini kan robot Gundam ya, kemudian dimodifikasi jadi apa nih? Boleh dicontohin nggak biar pemirsa tahu? Kalau robot-robot ini kan awalnya biasa gitu ya. Bisa dipegang aja nggak apa-apa? Senjatanya biasanya bisa dicat atau diubah modifannya atau digabungin dengan bisa diangkat, mungkin ditunjukkan ke pemirsa. Nah, ini masih biasanya ya Gundam yang dibeli secara utuh seperti ini. Enggak, ini sebenarnya rakitan. Rakitan, oke, rakitan seperti ini. Kemudian ya
di apa ya istilahnya? Dimodifikasi. Diimajinasiin lah. Diimajinasi jadinya gimana? Contohnya? Wah, jadi lebih megah ya. Bisa tunjukin mungkin diangkat ke pemirsa. Boleh ditunjukin? Diangkat, Ya. yang ini. Fotonya bisa diangkat ya, biar diperlihatkan ke pemirsa. Dari yang di sebelah kiri itu kemudian dimodifikasi jadi gambar yang ada di sebelah kanan ya. Ya. Itu prosesnya berapa lama dan kenapa bisa muncul imajinasi seperti itu? Pertamanya lihat dari internet kan Jepang terkenal dengan kabuki penarinya. Jadi ya saya modifin aja jadi imajinasi dulu lah. Itu hasil karya kamu ya? Iya. Berapa lama untuk memodifikasi dari robot yang di sebelah kiri atau gundam sebelah kiri menjadi yang sebelah kanan? Sekitar setengah tahun. Lama banget. Ya, emang susah. Mesti sekolah dia kan. Setengah tahun buat bikin yang sebelah itu, gambar yang itu. Lama ya? Tapi katanya ikut kompetisi di Jepang, menghasilkan juara. Nanti kita tanya-tanya bagaimana pengalaman dia di Jepang dan juga beberapa negara lain mengikuti kompetisi Gundam ini. Mas Agil, kita ngeliat nih kreativitas anak-anak bahwa bisa memodifikasi dari Gundam yang biasa menjadi luar biasa bentuknya. Ini gimana pandangannya, Mas? Jadi kreativitas itu dimulai dari imajinasi, ya. Jadi memang seorang anak yang kreatif, dia oleh orang tuanya dibiarkan imajinasinya itu berkembang. Nah, model Al ini saya lihat orang tuanya memberikan support terhadap imajinasi yang dikembangkan oleh Allen, sehingga orang tuanya memberikan support. Nah, apalagi memang hobinya, dia hobi banget kan robotan. Kemudian kebetulan ketemu dengan instruktur atau guru, cocok ya. Nah, jadi pas betul. Imajinasi, dukungan orang tua, dapat guru yang tepat, saya pikir akan memudahkan anak mengembangkan kreativitasnya. Dan itu nggak sia-sia, ngehasilin duit, ya kan? Nah, tapi memang seperti Al ini perlu dibimbing ya. Anak-anak yang mungkin ada orang tua juga perlu mengetahui kira-kira apa nih bakat atau juga yang bisa menghasilkan dari anak, dan dibimbing itu penting ya, Mas? Penting, ya. Karena kan gini, di Indonesia sangat sedikit sekolah yang mampu menemukan potensi si anak. Makanya peran orang tua lah yang membantu anak-anaknya menemukan potensinya. Nah, anak gue ini potensinya apa nih? Nah, dengan dia sudah menemukan potensinya, maka orang tua akan mudah untuk mengarahkan dan membimbing dia. Gitu. Nah, model Allen potensinya dari kelas 6 SD udah ketahuan sama orang tuanya. Dia suka robot, makanya difasilitasin. Gitu. Jadi memang orang tua juga harus membantu untuk anak Anda lebih berkembang dalam hal kreativitas ya. Nah, Ivan ini kan kreator Blue Black ya. Ini komunitas apa sih, Ivan? Blue Black Studio ini awalnya dulu sejarahnya studio rekaman. Aku bikin studio rekaman, terus pensiun ceritanya. Pensiun, tapi teman-teman kan udah kenal namanya Blue Black Studio di forum-forum kan. Pas udah hobi begini, tetap namanya dipakai. Cuman sekarang aku bikinnya sanggar tempat belajar modifikasi. Modifikasi. Jadi di sana kan kita bebas. Siapapun yang tertarik, siapapun yang hobi, kita bimbing di sana. Kita ikutkan program pelatihan. Setelah itu kita kasih job. Kita kasih job dari klien-klien Blue Black Studio. Karena kan memang dengan berjalannya waktu, kalau kita udah banyak aktif di forum, banyak klien udah mulai tahu dan cari karya kita. Nah, untuk pengerjaan satu kit aja, kayak si Alan bisa setengah tahun. Ya kan? Jadi kalau misalnya job misalnya numpuk gitu ya, itu kita udah bingung ngerjainnya gitu. Moodnya juga nggak ada nanti kan. Jadi aku pikir kenapa enggak coba ya teman-teman yang lain yang sesama hobi bisa kita kasih job yang sama gitu. Tapi kan kenyataannya mereka nggak semuanya bisa dapat job itu, ya kan? Mereka nggak punya kesempatan untuk dapat job yang bagus lah ibaratnya dari klien-klien. Ya udah, aku fasilitasin. Jadi mediator antara klien dengan teman-teman yang hobi. Jobnya saya ambil, kita didik si pemain biar punya skill yang baik. Jobnya kita kasih ke mereka. Ya, bisa dikatakan bahwa Blue Black ini adalah wadah ya buat anak-anak, buat warga juga atau masyarakat untuk berkreatif di situ ya. Salah satunya adalah lewat Gundam ini. Pemirsa, Anda bisa interaktif bersama kami. Silakan 02151551111 tetap di Galeri Publik Jak TV.